Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar itu membuat satu website. Ya, company profile itu menggunakan HTML dan CSS. Ini sebenarnya hanya kerangka, belum menjadi sebuah website, dan ini masih sederhana. Ya, nanti kita akan lanjutkan jika kita sudah belajar ke bahasa pemrograman gitu ya. Baik, di sini company profile apa yang akan kita buat? Di sini saya sudah membuat sketsanya. Ini company profile yang akan kita kerjakan, dimana sebuah website itu nanti akan targetnya seperti ini ya, dimana sebuah website itu pertama itu ada header, kemudian nanti ada hero image-nya, nanti kita buat, kemudian nanti di sini ada kontennya, lalu ada footernya. Jadi tampilannya itu kurang lebih seperti ini. Nanti di sini nama sebagai pemiliknya, kemudian di sini ada image circle-nya sebagai foto, pas foto ya, lebih bagus. Kemudian nanti di sini ada menu yang dilengkapi dengan hover atau kreasi lainnya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Yang pertama, sebelum kita membuat website ini, yang harus kalian disediakan di komputer kalian adalah kode editornya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kemudian untuk local servernya saya menggunakan SAMPP atau SAMPP ya. Nanti bisa di-download di Google, di googling SAMPP. Yang perlu kita aktifkan yang pertama Apache dan MySQL-nya. Oke, nanti dia akan nge-run dan di sini kita mendapat portnya ya. Kalau sudah, kita minimize. Kemudian struktur foldernya supaya kita bisa sama, itu saya simpan di lokal disk C saya. Kemudian saya kasih folder namanya nama saya sendiri. Kemudian di dalam image-nya nanti kalian bisa download di link berikut ya, saya deskripsikan. Untuk sebagai hero image-nya nanti, kemudian ini sebagai foto icon saya atau company profile saya yang tadi berada di image circle-nya ini. Ya, baik. Jika sudah, kita mulai. Pertama, kita membuat new file dulu. Ya, kita beri nama index.html. Struktur HTML-nya kita buat HTML, kemudian di sini head ya. Setelah itu title. Di sini title-nya saya beri nama saya aja ya, Pando Edo Fernando. Kemudian di sini saya beri body. Oke. Ini adalah struktur HTML-nya. Nah, di sini kita akan mulai untuk mengetikkan kode yaitu pada body. Kalau kita lihat tadi di awal dari sketsa kita akan bungkus semua ini, header, hero, content, footer dengan namanya container. Ya. Kita buat container, kita kasih div container. Nah, ya, dengan menggunakan div class container. Lalu kita buat di sininya untuk sebagai headernya di atas tadi ya, header. Kita berikan kelas headernya. Lalu di sini saya mau memberikan H1 itu kelas. Saya beri nama judul. Lalu saya beri nama saya Edo Fernando. Ya. Nah, ini belum ada CSS, kita panggil dulu ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan membuat HTML ini menjadi lebih menarik lagi menggunakan yang namanya CSS. Baik. Nah, di sini kita masih di dalam header ya, teman-teman. Dimana
kita akan menambahkan filenya, CSS-nya. Sebelum ke CSS, kita membuat dulu tadi apa? Hero-nya ya. Hero, kemudian konten, kemudian footer. Kita kasih dulu hero, kelas hero untuk tempat gambarnya. Lalu kita berikan konten sebagai tempat nanti mengisi semua isi dari konten tersebut. Setelah itu baru selanjutnya footer ya, sebagai pemilik ya, copyright dari sebagai pemilik websitenya. Jadi strukturnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kita mulai tadi, kita lanjutkan dengan CSS-nya. Kita buat dulu file CSS ya. Kita berikan file style dengan file namanya style.css. Oke. Lalu kita beri dulu pertama untuk body ya, untuk mengubah secara keseluruhan jika teman-teman nanti fontnya mau diganti secara keseluruhan. Begitu. Nah, saya di sini pakai 16 pixel. Kemudian saya mau memberi jenis hurufnya itu sebagai sans serif ya. Saya pilih font family-nya sans serif. Nanti teman-teman bebas ya memilihnya mau apa untuk font family-nya. Kemudian saya kasih background color. Saya menggunakan dark gray aja. Dark gray supaya bisa membedakan nanti antara kontennya sama backgroundnya gitu teman-teman ceritanya. Nah, ini belum bisa jalan teman-teman. Kita harus mengkonekkan CSS ini ke dalam indeks dengan cara kita membuat link ya. Bagaimana caranya? Kita hubungkan dulu terlebih dahulu link ya. Pertama caranya adalah kita ketikkan link rel ya, jenisnya adalah style sheet. Kemudian kita link href connect dengan tadi file namenya apa, style.css ya, yang akan kita koneksikan dengan CSS kita supaya ada perubahan. Nah, begini teman-teman, kita coba ya. Kita buka tadi di browsernya, kemudian kita refresh. Apa yang terjadi setelah kita menambahkan style.css di sini? Tadi kita sudah merubah fontnya 16, kemudian font family-nya sans serif dan backgroundnya itu dark gray ya di body. Kita lihat apakah yang terjadi. Nah, begini teman-teman, perubahannya seperti ini. Kita lihat backgroundnya dan jenis hurufnya ini pun font family-nya ini sudah menggunakan sans serif secara keseluruhan. Begitu. Baik. Kemudian di sini saya mau mengubah, kita berikan dulu kontainernya. Yang tadi kontainer ini ya, kita akan menentukan dulu yang namanya tempatnya gitu loh. Kontainer ini kita beri style di properti di CSS-nya. Nah, kontainernya ini kita mau atur dia, ini kontainer semua ini kita mau atur untuk lebarnya ini saya pilih 800 pixel aja. Nah, tapi jangan lupa teman-teman untuk memanggil ini, karena dia sebagai penandanya adalah kelas, di stylenya kita akan membuat titik. Ingat ya, kalau div berarti kita akan membuatnya pagar penandanya, tapi karena ini adalah kelas, kita kasih penanda titik, kita beri nama untuk pemanggilan di CSS-nya. Container di sini saya mau memberi dia 800 pixel. Kita lihat ya teman-teman. Kemudian saya mau memberikan background color itu warna white. Kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Antara background dengan container nanti ini akan ada perubahan. Nah, saya mau nama ini nanti berada paling bawah. Makanya kita berikan yang namanya margin auto supaya dia bisa mengikuti
hurufnya ya, sesuai dengan template kontainernya seperti ini. Nanti dia akan di tengah ya. Nah, kemudian kita lanjut teman-teman. Setelah kita melakukan perubahan di sini di header ini, kita berikan untuk menu dulu ya. Nanti untuk menu kita berikan di sini ya, UL. Ingat UL itu apa? Unordered list ya, untuk membuat sebuah item. Lalu kita beri LI, list itemnya. Kita beri link href-nya di sini. Ini sebagai kasih pagar supaya, karena kita belum connect dengan menunya ya, karena belum menggunakan bahasa program. Oke, saya duplikat aja teman-teman. Kemudian di sini about, kemudian di sini kontak. Sudah, kita coba refresh teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini masih belum sesuai dengan yang kita mau. Kita mau buatnya dia ke rata kanan ya. Bagaimana caranya? Untuk menu ini, di sini kita akan mengadakan styling pada header ya. Penandanya tadi kelas, berarti kita kasih titik container. Header. Kemudian dalam header ini kita beri padding untuk jarak keluar ya. Jarak ke dalam maksud saya. Untuk jarak ke dalamnya, kemudian kita berikan, kita coba ini dulu ya, apa yang terjadi. Kemudian untuk menunya kita panggil ya header, dan dia punya anak, istilahnya begitu, cabangnya dia punya anak, supaya dia ke samping. Lalu kita beri li ya, tadi ul li, kemudian kita panggil supaya dia ke samping, kita beri display inline block. Kita lihat apa yang terjadi teman-teman setelah kita beri inline block. Nah, dia ke samping kanan ya. Nah, kemudian kita beri margin supaya setiap ini mempunyai jarak ya, supaya dia mempunyai jarak. Kita beri margin right-nya, margin right untuk memberi jarak keluarnya, tapi ke kanan itu sekitar 40 pixel. Kita lihat teman-teman. Oke, sudah berjarak ya. Saya rasa cukup. Untuk menghilangkan garis bawah ini secara defaultnya ya, kita panggil dengan header A, kita beri nama text decoration, perintah text decoration itu none. Kita coba. Nah, gimana teman-teman ya? Ini masih di bagian headernya. Nah, saya mau seperti yang kita langsung aja, seperti yang kita lihat tadi, bahwa untuk judul ya, untuk nama judul ini berada di tengah. Bagaimana caranya? Kita lihat tadi bahwa tag nama ini, Pandu Edo ini adalah judul, dan dia berada dibungkus oleh header ya. Kita panggil dia menggunakan yang pertama header, kemudian kita beri judul, karena dia tadi dibungkus dengan judul di dalamnya gitu loh teman-teman. Nah, kita kasih untuk text align center. Kita lihat teman-teman perubahannya. Ya, cukup ya. Saya rasa cukup menarik
Nah, kemudian tadi kalau kita lihat, kita kembali lagi teman-teman, bahwa di atasnya ini ada image ya, supaya kita masih dalam ini header ini. Nah, image ini kita lihat ada di dalam teks ya, teks di atas tag maksud saya. Nah, berarti kita lihat di sini yang harusnya kita berikan image. Nah, di sini saya sudah menyediakan image tadi, foto saya. Ya, teman-teman tadi sudah lihat di sini bahwa sudah saya sediakan untuk foto saya sebagai icon saya. Saya panggil dengan cara bagaimana manggilnya? Image, kemudian search. Gitu, teman-teman. Sama dengan saya panggil image-nya itu dengan filenya pasfoto.jpg. Ini saya rename ya. img foldernya, kemudian slash. Oke. Baik, teman-teman, coba kita lihat. Ups, belum terpanggil. Oh, maaf, saya lupa untuk memberi ekstensinya, itu adalah JPEG, teman-teman. Ya, baik sekali. Nah, di sini ternyata gambarnya lebih besar. Kita perlu styling ya dengan menggunakan CSS. Bagaimana caranya? Kita ke style.css-nya, kemudian kita panggil dia, itu tadi judul ya, sesuai dengan namanya. Ini judul, berarti dia di dalam header, judul dan img karena dia berupa JPEG. Kita panggil header, kemudian judul, kita panggil, kita styling ya, karena dia dalam bentuk lingkaran tadi. Kita mau kasih width itu 150 pixel. Height ini terserah teman-teman ya, mau berapa nanti tergantung selera dari teman-teman. 150 pixel. Kita lihat apakah sudah ada perubahan untuk image-nya. Ya, sudah mulai mengecil. Kemudian kita mau membuat dia miring ya, berarti kita kasih border radius, maksud saya bulat. Kita mau buat dia bulat. Oke, 100 sekitar 50%. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, baik sekali teman-teman. Nah, kita mau dia berada di bawah. Kita kasih simple aja dulu ya. Kita kasih dia di bawah, berarti kita kasih break aja di sininya ya, supaya dia tepat berada di bawah dari nama kita. Nah, seperti ini teman-teman. Baik sekali. Dan saya mau pingin ada border di pinggirannya. Saya mau kasih border itu 2 pixel supaya terlihat ada perbedaan bordernya. Saya mau kasih warna blue. Oke, refresh. Ya, sudah. Baik sekali ya teman-teman. Nah, kemudian kalau saya tadi sempat saya sedikit modifikasi di sini, saya mau di link ini ada hovernya ya, ada hovernya. Bagaimana cara membuat hovernya? Yang pertama, saya harus ke link A-nya. Di sini aja ya teman-teman supaya berurutan. Header, kemudian A, hover. Nah, hovernya ini saya kasih background color itu light sky blue. Ini saja saya pilih. Kemudian saya ingin memberi color itu white saja. Kita lihat apa yang terjadi perubahannya. Kita refresh. Nah, baik sekali ya teman-teman.
tapi sepertinya hovernya kurang terlihat jelas karena kecil. Baik, kita kasih di sini padding 5 pixel. Oke, baik, kita refresh. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Oke, saya rasa untuk di headingnya, di bagian headernya sudah cukup. Kita lanjut kepada bagian hero ya, hero image yang ada di sini. Dimana hero di sini pada HTML-nya itu dengan nama class ya. Kita panggil di sini titik hero. Ingat, karena dia kelas, kita berikan penandanya titik. Kita sediakan dulu teman-teman. Tadi kan width-nya di sini ini sekitar lebarnya kontainer ini 800 pixel ya. Supaya sama, kita kasih width-nya 800 pixel. Kemudian height-nya itu 250 pixel saja. Nah, lalu kita panggil untuk image-nya, teman-teman. Background image ya. Kita kasih background image URL, kemudian img, lalu kita panggil file name-nya ya. Ini sesuai dengan punya saya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman butuh gambarnya, boleh saya sertakan juga link di deskripsi di bawahnya. Kita refresh, apakah sudah terpanggil untuk hero-nya? Baik sekali, tapi gambarnya terlihatnya kurang ya. Kita lakukan settingan untuk memastikan gambarnya tepat posisinya. Nah, bagaimana kalau kita memberikan sebagai dia adalah background positionnya itu 0 minus 80 pixel. Kita refresh. Oke, sudah naik sedikit. Lalu kita berikan background size-nya itu sebagai cover. Kita refresh, apa yang terjadi? Oke, baik sekali ya teman-teman. Lalu kita berikan sudah. Saya mau di setiap sudut ini supaya ada penanda. Kalau ini kan tidak terlihat teman-teman, saya mau kasih border di sini. Artinya dia di atas berarti border top dan di bawah itu border bottom ya. Saya mau kasih border topnya itu pixel solid dengan warna blue. Kita lihat apakah sudah ada perubahan. Oke, baik sekali ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman merasa kurang tebel supaya terlihat jelas, saya kasih 7 pixel. Ini bebas juga ya teman-teman, tergantung selera dari teman-teman ya. Tadi di bawahnya saya duplikat aja, saya kasih border bottom ya, bottom. Saya mau kasih dia warnanya itu adalah salmon aja. Salmon itu supaya nanti ada pemisah pembedanya. Baik sekali teman-teman, saya rasa cukup ya untuk hero, image hero-nya. Sekarang kita lanjut kepada kontennya. Ini teman-teman, kita lanjut kepada kontennya, dimana nanti di sini ada judul artikel, dibuat oleh siapa, begitu ya. Kita buat dulu deskripsinya teman-teman untuk di bagian konten. Di sini saya memberikan itu H1 ya, judul artikel. Contohnya begitu teman-teman. Saya refresh. Oke, baik sekali. Judul artikel. Kemudian saya mau kasih paragraf. Di sini saya mau beri, saya ambil dari ini ya,
defaultnya teks. Kalau di video call itu lorem ipsum. Kemudian saya maunya dia ada 3 paragraf teman-teman. Tadi 50 kalimat atau 50 teks, di keduanya saya mau lebih banyak 100. Yang paragraf ketiganya saya mau kembali lagi 50. Lorem 50. Kita refresh teman-teman untuk deskripsinya. Nah, ini dia teman-teman. Ya, tapi belum ada pengaturan terhadap teks di sini. Kita rapiin ya teman-teman. Nah, di sini saya mau ada penulis ya. Di sini saya mau beri, ketika dibuat judul, biasanya kan teman-teman baca artikel di sini ada penulisnya, gitu intinya. Saya mau kasih kelas di sini sebagai penulis, ditulis oleh saya kasih link aja ya, href, saya kasih tanda pagar, kemudian saya tulis by nama saya, by Pando Edo. Kapan penulisannya? Pada tanggal 18 November 2021, begitu teman-teman. Oke, kita refresh. Apakah sudah ada? Oke, nah kita akan modifikasi supaya tampilannya lebih menarik, begitu teman-teman ya. Yang pertama, kita harus mengatur untuk kontennya ya, dimana tadi kontennya ini kita mau membuat dia lebih rapi ya, di konten penulisnya, kemudian kepada semua paragraf yang ada di sini. Saya mau kontennya ini itu kita kasih padding dulu teman-teman. Kita kasih padding, ini konten, kita kasih padding itu 20 pixel kali ya, cukup kali ya, supaya dia lebih rapi. Oke, nah ini kalau teman-teman lihat, lalu kita mau memberikan huruf ini kecil. Bagaimana caranya? Kita membuatnya penulis ya, tidak ikut anyak berarti. Di sini kita kasih konten penulis. Kita berikan font size-nya 12 pixel cukup ya, saya rasa 12 pixel. Kita lihat. Oke, 12 pixel cukup. Kemudian saya mau ini tidak terlalu jauh dengan judul ya, supaya agak sedikit berdempet. Untuk paragraf kita kasih margin top itu minus 20 karena dia mau naik ke atas gitulah teman-teman, intinya margin top ya. Nah, jadi tidak terlalu jauh ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Kemudian yang untuk paragraf ini saya rasa kita pengen membuat dia ada sedikit berjarak ya, berarti kita panggil dia pada konten paragraf, konten P ya, kita panggil itu, kita kasih margin bottom karena ingat fungsi margin bottom membuat jarak ke bawah. Kemudian
kita kasih ukuran ya, font size dari setiap paragraf ini saya mau 14 pixel. Ini termasuk selera teman-teman ya, nanti mau seperti apa kita lihat. Oke, baik sekali teman-teman. Nah, kemudian saya mau membuat ini hilang gitu, garis bawah sebagai penulisnya. Saya mau hilangin dia dengan cara saya akan memanggil tag A-nya karena dia penulis ya. Kita berikan tag A-nya text decoration, content penulis, text decoration itu none. Kita menghilangkan garis bawahnya teman-teman. A ya, saya kelupaan. Decoration A, kita refresh. Nah, baik sekali ya teman-teman, sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang kita lanjut kepada berikutnya, yaitu footer teman-teman ya, dimana footer ini akan kita modifikasi sebagai istilahnya copyrightnya ya. Di sini kita membuat footernya itu kita beri nama dulu. Untuk di footernya kita kasih teks itu P, paragraf ya teman-teman ya. Kita kasih namanya copy ya, karena ini adalah footernya. Lalu kita beri nama, ini saya huruf besar ya, copy, kemudian 2021. Kita lihat teman-teman, untuk teks di bawahnya terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Kita refresh. Nah, ini sudah. Nah, untuk footer ini kita kasih background teman-teman ya. Di style CSS nya kita masuk sekarang ke bagian footer, kita panggil footer background color, kita kasih warna black saja. Kita lihat dulu perubahannya. Oke, baik sekali. Kemudian kita beri padding supaya dia semakin membesar keluar gitu ya, 10 pixel. Kita lihat, refresh ya. Oke, teksnya hilang tadi, kita ganti itu ada di paragraf tadi di tulisan, tapi kita beri isi kontennya footer. Tadi copy ya teman-teman namanya ya, footer. Ini teman-teman, footer copy ya, footer copy untuk nama kelasnya, footer copy. Kita kasih fontnya dulu, jenis hurufnya itu sekitar 12 pixel. Kemudian kita kasih tadi colornya karena warnanya ikut ini hitam gitu ya, mengikuti backgroundnya. Kita kasih colornya white. Kemudian kita coba refresh teman-teman. Apakah sudah kelihatan? Baik sekali ya. Kita mau buat dia berada di tengah menggunakan text align center. Refresh. Nah, seperti itu teman-teman. Baik sekali ya. Jadi ini adalah contoh website company profile, dan ini kita lihat semuanya sudah baik, berjalan dengan baik. Tadi dimana ini hero-nya, ini image-nya sebagai foto kita, kemudian ini namanya, kemudian linknya ini sudah mendapatkan hover,
Nah, kemudian di sini hero image-nya sudah ada, kemudian judul artikelnya juga sudah ada. Demikian penjelasan saya. Nah, untuk aktifnya ini belum bisa kita lakukan karena kita belum menggunakan bahasa pemrogramannya untuk kita tampil ke setiap home-nya. Saya rasa demikian penampilan dari company profile-nya. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa komen di deskripsi di bawah ini nanti. Oke, terima kasih teman-teman.